Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu observasi UMKM Toko Barokah. Kelompok 10 yang beranggotakan Novita Sari, NIM 2019-11663, Faizatur Rohmah 2019-11670, Janita Agnes Devi Mujitiana 2019-11671, Febi Reika Mita Tiara Febrika 2019-11685, Firda Ayu Lestari 2019-11686. Selanjutnya kami akan mempresentasikan profil Toko Barokah. Nama Toko Barokah, nama pemilik Ibu Nasiroh, alamat Temulus, RT 6, RW 1, Mejobo, Kudus. Tahun berdiri 2008. Latar belakang didirikannya usaha dengan maksud supaya masyarakat desa Temulus tidak kejauhan jika ingin membeli produk sembako. Karena pada tahun 2008 tidak ada sama sekali toko sembako di desa Temulus. Visi menjadikan toko sembako yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya, serta memberikan kepuasan yang lebih bagi pelanggan, serta berusaha memberikan pelayanan sebaiknya kepada konsumen. Misi mampu menjamin kepuasan konsumen, tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen, berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, berusaha mengecilkan tingkat pengangguran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bisnis model kanvas Toko Barokah. Key partner, supplier, sales perusahaan. Key activities, mencari barang promo di pasar-pasar besar agar bisa menjual dengan harga yang lebih murah dari market lain. Value proposition, harga yang terjangkau, barang yang masih baru, dan memiliki expired yang masih lama. Customer relationship, personal assistance, customer segment dari semua umur dan semua kalangan. Key research tidak ada, channel, offline store, kontraktor, biaya listrik, biaya sampah, biaya air minum, revenue streams, pendapatan dari penjualan sehari-hari. Analisis core value Toko Barokah. 1. Segmentasi pasar. A. Segmentasi geografis atau wilayah. Berdasarkan segmentasi geografis atau wilayah, Toko Barokah lebih memfokuskan kepada daerah atau wilayah pinggir jalan yang berbeda di tengah permukiman masyarakat yang masih sedikit adanya toko kelontong. B. Segmentasi demografis. Berdasarkan segmentasi demografis, konsep Toko Barokah adalah perbelanjaan untuk keluarga. Jadi pada segmentasi ini, Toko Barokah membidik semua kelompok baik umur, agama, ras, jenis kelamin, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa. C. Segmentasi psikografis. Berdasarkan segmentasi psikografis, Toko Barokah lebih fokus pada kelas sosial menengah ke bawah. D. Segmentasi menurut perilaku. Berdasarkan segmentasi menurut perilaku, Toko Barokah menentukan memberikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan masyarakat setempat, baik dari segi produk yang sering digunakan dan manfaat dari segi produk yang ditawarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Toko Barokah dalam pasar sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, ras, dan makan sehari-hari. Di Toko Barokah barang cukup atau positioning.
pada toko barokah. Kelebihannya yaitu isi pasar dengan cara menjual barang-barang yang halal, kemudian melengkapi permintaan barang rusak atau salah membeli barang berbelanja. Kemudian kekurangannya yaitu soal penerapan harga setiap produk tidak semuanya lebih rendah dari pesaingnya. Ada yang lebih murah dari pesaing, ada juga yang lebih mahal. Potensi penerapan toko barokah produk maupun lainnya akan sesuai itu sendiri. B. Diferensiasi penerapan pelayanannya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. C. Membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. D. Diferensiasi saluran. Langkah pembedaan melalui cara membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. E. Diferensiasi citra. Membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Marketing mix. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. People. Dalam penerapan marketing mix toko barokah, yaitu melibatkan manusia secara langsung. Proses. Inisiatif adalah salah satu proses strategi toko barokah untuk memasukkan unsur proses ini ke dalam strategi pemasarannya. Physical evidence. Kebolehan dan keupayaan dalam penyampaian masukan dari pelanggan toko barokah mesti akan dipadankan kesesuaiannya dengan pasaran di mana perkhidmatan diberikan. Selling atau penjualan. Sistem di toko barokah dapat dijelaskan bahwa dalam proses selling, memindahkan atau mentransfer barang dan jasa, diperlukan orang-orang yang bekerja di bidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan, dan wakil pemasaran. C. Analisis value, brand, service, proses brand. Toko barokah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menyediakan kebutuhan pelanggan sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu PT Indofood, PT Unilever Indonesia, PT Wings Food, PT Sari Husada Generasi Mahardika, PT Torabika Jaya Abadi, PT Jarum, Pabrik Rokok Sukun, PT Gudang Garam, Sido Muncul, PT Frisian Flag Indonesia, dan lain-lain. Service. Selain pelayanan di offline store, toko barokah juga melayani pesan antar yang bisa diorder melalui WhatsApp. Rencananya, toko barokah akan segera bergabung di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Proses. Pemilik toko barokah mencari barang promo di pasar-pasar besar. Setelah mendapatkannya, dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Penjualannya dilakukan, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Hambatan yang dihadapi. Sejauh
ini tidak terlalu banyak hambatan yang terjadi pada toko barokah. Mungkin hanya pada saat pandemi yang sudah berlangsung lumayan lama menjadikan toko barokah mengalami penurunan penjualan. Walaupun penurunannya tidak terlalu besar, tetap saja hal itu membuat kerugian bagi toko barokah. Harapannya semoga pandemi segera berakhir dan penjualan dapat kembali meningkat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, toko barokah adalah usaha yang menjual barang berupa bahan sembako dan keperluan sehari-hari. Latar belakang didirikan usaha ini yaitu dengan maksud supaya masyarakat Desa Temulus tidak kejauhan jika ingin membeli produk sembako. Karena pada tahun 2008 tidak ada sama sekali toko sembako di Desa Temulus. Analisis bisnis, model canvas, dan core value yang digunakan sudah cukup baik. Saran, toko barokah mungkin bisa memulai mempekerjakan karyawan, mengingat perkembangan toko yang semakin maju. Untuk penjualan, mungkin bisa mencoba penjualan secara online. Solusi dari kelompok 10 untuk pengembangan UMKM toko barokah. Yang pertama, karena sekarang sudah zamannya digital yang memudahkan orang-orang dalam melakukan banyak hal lewat handphone, contohnya seperti jual beli yang dilaksanakan secara online, maka hal itu bisa dimanfaatkan secara baik. Toko barokah bisa mulai menjual produknya di marketplace online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena toko barokah semakin maju, hal itu mungkin akan membuat pemilik toko yang mengelola akan kewalahan dalam melayani konsumen apabila konsumen datang secara bersamaan dengan jumlah lebih dari 2. Maka sebaiknya pihak toko mulai mempekerjakan karyawan untuk mempermudah aktivitas jual beli dan pelayanan terhadap konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.